Baik, Bapak Ibu, saya ingin sedikit memberikan informasi tentang agenda utama kita pada hari ini. Nanti akan ada dua materi yang disampaikan oleh narasumber yang luar biasa. Tentunya yang pertama adalah materi mengenai monitoring dan evaluasi pengadaan, baik itu mengenai daftar hitam maupun dengan AMEL ya. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya sekilas tentang istilah tersebut. Kemudian materi yang kedua adalah mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, luar biasa ini ya, materinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu di penutupan acara kegiatan dispenser selama 7 minggu ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan nanti apabila Bapak Ibu selama kegiatan diskusi ini memiliki beberapa pertanyaan gitu ya, silakan disampaikan di kolom chat atau melalui fitur raise hand atau melalui pertanyaan melalui link Slido begitu ya. Nanti akan kami bacakan pertanyaannya begitu. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, nanti juga di sela-sela diskusi kita akan ada kuis nih Bapak Ibu. Jadi mohon untuk standby ya Bapak Ibu untuk mendapatkan hadiah dari acara hari ini. Baik, kita cek nih ternyata sudah ada hadir juga bersama kita semua dari narasumber yang pertama ada Mas Muhammad Koder Sidik Zam selaku analis kebijakan muda di Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan. Saya mau sapa, selamat pagi Mas Sidik. Pagi Mbak Rahma, selamat ya, pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat pagi Mas Sidik ya. Kemudian ada narasumber yang kedua, yaitu Mas Frama Nugraha selaku penelaah kebijakan pengadaan barang jasa di Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Selamat pagi Mas Frama. Selamat pagi Mbak Gustini, selamat pagi ya. Bapak Ibu semua. Baik, selamat bergabung Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat begitu ya, daripada kita berlama-lama berdiskusi, kita langsung saja kita persilakan kepada Mas Sidik yang pertama untuk menyampaikan materi terkait monitoring dan evaluasi pengadaan. Silakan Mas Sidik. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, Mas. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan banyak diskusi terkait dengan monitoring atau evaluasi pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait dengan materi, kita akan sedikit saja untuk paparannya, tapi nanti kita akan coba maksimalkan dalam diskusinya. Jadi diharapkan Bapak Ibu setelah kegiatan ini atau sebelumnya juga sudah banyak berkutat terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pastinya banyak hal-hal yang mungkin menjadi perlu dikonsultasikan atau ditanyakan. Mudah-mudahan dalam momen ini kita bisa berdiskusi dan saling memberikan informasi terkait dengan monitoring evaluasi yang mungkin sudah dilakukan juga oleh Bapak Ibu sekalian dalam proses pengadaan barang jasa selama ini. Baik, kita coba lihat materinya, Mas Enggar. Sebentar. Belum kelihatan materinya, coba ya. Nah, sudah kelihatan ya materinya ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan pengenalan AMEL, ya, aplikasi monitoring dan evaluasi lokal. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
di bawah Kedeputian Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP. Lanjut. Nah, apa sih itu AML? Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar, melihat, bahkan memanfaatkan dari AML ini. Ada juga yang mungkin masih baru dan belum mengenal apa itu AML. Ya. Jadi AML ini adalah aplikasi berbasis web untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang jasa pemerintah dari perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan serta pembayaran. Nah, fitur ini saat ini ada di dalam aplikasi SPSE dan dapat diakses oleh siapapun. Kalau dulu sebelumnya fitur ini diinstal di masing-masing LPSE. Nah, karena proses administrasi yang cukup memakan waktu, kemudian juga proses instalasi yang dilakukan di masing-masing LPSE, akibat dari situasi pandemi COVID, ya, untuk mempercepat, maka modul AML ini dijadikan satu, di-embed gitu, dengan aplikasi SPSE versi terbaru. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan modul AML ini dapat memanfaatkan fiturnya melalui update SPSE versi terbarunya. Ya. Jadi SPSE-nya itu versi 4.5, build versionnya yang terbaru. Kalau tidak salah kemarin sudah build version 14 April. Jadi silakan Bapak Ibu LPSE-nya diupdate dulu, SPSE-nya ke 4.5, build version terbaru, ya. Kemudian nanti mengajukan permohonan untuk pengaktifan AML, sehingga nanti secara bertahap kami akan melakukan pengaktifan AML, ya, melalui teman-teman di Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan secara Elektronik di dalam aplikasi SPSE di LPSE Bapak Ibu sekalian. Ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, apa sih data yang ada di AML? AML ini menampilkan data pengadaan secara real time pada tahapan perencanaan, pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima, dan tahap pembayaran. Jadi dari ke-6 tahap ini, ya, dari poin 1 sampai poin 5 ini ada di SPSE semuanya. Ya. Nah, poin 6 pembayaran ini nanti kita akan tarik datanya dari data keuangan. Nah, diharapkan ke depannya setelah sistemnya semua berjalan dengan lancar, ya, integrasinya juga lancar, untuk pemerintah pusat itu kita akan tarik dari Oxfam, ya, kemudian untuk di daerah kita akan tarik dari SIPD, yang harapannya seperti itu, atau sistem keuangan daerah yang sekarang masih berjalan. Nah, kalau ini semua sudah tervalidasi dengan baik datanya, maka Bapak Ibu bisa melakukan monitoring ataupun juga evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa dari mulai awal sampai dengan akhir. Ini yang kita harapkan bisa dijadikan alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi tersebut. Lanjut slide berikutnya. Mas, slide berikutnya, Mas. Oh, loading. Oh, ini kayaknya ke skip ya, yang sumber datanya dulu. Enggak ya? Oh ya, udah betul. Oke. Apa-apa, slide berikutnya tadi. Oke, nah ini adalah arsitektur dari integrasi sistem-sistem yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai penganggaran, kemudian di PBJ-nya sampai dengan pembayaran. Jadi kita tahu bersama, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang berkutat di bagian perencanaan ataupun penganggaran, maka di dalam arsitektur ini gambar yang terlihat di layar Bapak Ibu sekalian, ini dimulai dari yang sebelah kiri, ya, strategi perencanaan, ada rencana pembangunan nasional, ada RKP, Renja, kemudian juga aplikasinya
itu ada Krishna, Musrembang, ini masuk semua ke dalam perencanaan yang ada di dalam aplikasi Sirup. Ya. Jadi dari RKKL diupload, ya, dari SIPD juga sama, itu diupload, itu semua dimasukkan ke dalam Sirup. Ketika sudah di-input, kemudian ditentukan apakah itu swakelola atau penyedia, dan juga aplikasinya. Dan ini nanti akan diproses melalui sistem SPSE-nya, ya. Jadi ada e-tendering, e-purchasing, ya, maupun non-e-tendering, non-e-purchasing. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu juga mendengar kita sedang menggalakkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK, ya. Dan itu difokuskan bukan hanya di e-purchasing saja, tapi juga di non-e-tendering atau non-e-purchasing melalui kanal bela pengadaan. Nah, dari situ prosesnya diharapkan masuk ke dalam e-kontrak, ya. Juga perlu diinputkan datanya oleh PPK terutama, ya. Sehingga data-data itu akan masuk ke data warehouse LKPP, gitu ya. Dan dari data warehouse ini juga digabungkan dengan data-data lain yang merupakan sistem pendukung SPSE. Ada daftar hitam, pelatihan, KPBJ, advokasi, sertifikasi, sikap, gitu ya. Dan ini semua dikolaborasikan datanya dan ditarik melalui aplikasi AMEL pada LPSE Bapak Ibu sekalian. Nah, harapannya data yang tampil di AMEL ini itu sudah lengkap, ya, dan sudah memenuhi aspek dari mulai perencanaan sampai dengan pembayaran tadi, sehingga bisa dijadikan bahan untuk audit maupun rekomendasi kebijakan di masing-masing instansi, ya, gitu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, untuk sumber data AML ini yang pertama itu Sirup, ya. Jadi Sirup ini mengumumkan paket RUP yang tadi sudah di-upload ke dalam aplikasinya, ya. Jadi dia sinkronisasinya via web service, jadi nilai yang ada atau data yang ada di AML ini akan menyesuaikan dengan data-data RUP yang sudah diumumkan di dalam Sirup, jadi otomatis, ya. Kemudian juga mengambil data dari e-katalog untuk transaksi e-purchasing-nya. Jadi realisasi e-purchasing-nya itu akan tercatat di dalam AML karena itu menarik data dari e-katalog. Kemudian tentu saja SPSE, ya, karena di sini proses e-tendering dilakukan, ya, kemudian proses-proses lain yang ada di SPSE juga itu langsung ditarik, ya, melalui data di server masing-masing LPSE, karena SPSE-nya saat ini masih terdistribusi, ya, berbeda dengan e-katalog dan Sirup yang sudah terpusat, gitu. Karena SPSE masih terdistribusi, maka sinkronisasinya langsung atau lokal dengan SPSE di masing-masing LPSE. Kemudian juga aplikasi kontrak manajemen, ya, untuk memonitoring kontraknya. Jadi diharapkan kontraknya diisi, ya, dimaksimalkan sehingga datanya bisa terpantau juga di. Nah, untuk keuangannya ini ada perbedaan, ya. Kalau di keuangan daerah itu menggunakan aplikasi berbasis web untuk pelaporan realisasi anggaran, sinkronisasinya bisa web service atau langsung. Ini yang diharapkan bisa juga dilakukan secara terpusat. Nah, untuk aplikasi lokal lainnya itu bisa saja nanti disinkronisasikan via web service juga. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini kira-kira tampilannya, dashboard-nya, ya Bapak Ibu. Cukup sederhana, ya, diharapkan bisa memberikan gambaran posisi real time dari tahapan pengadaan barang jasa yang dilakukan di masing-masing daerah. Jadi dari mulai jumlah satkernya, kemudian belanja pengadaannya, ya, yang dalam struktur anggaran di Sirupnya, kemudian nilai di kotak yang merah itu yang paling kiri itu ada perencanaannya, gitu ya.
yang sudah diumumkan di dalam RUP, kemudian juga persiapan yang sudah dibuat paketnya di SPSE maupun di e-purchasing. Kemudian di kotak berikutnya pemilihan yang sudah diproses paketnya sampai dengan selesai gitu ya. Lalu ada kotak berikutnya untuk kontrak. Nah, ini yang dari kontrak ini yang sudah diinputkan oleh PPK, dan kemudian serah terima ya, dan terakhir pembayaran. Nah, ini yang pembayaran seringkali datanya tidak langsung otomatis tertarik karena butuh sinkronisasi dengan aplikasi keuangan di masing-masing KLPD-nya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, dalam kaitannya dengan rencana pengembangan AMEL, ya, kita akan melakukan pengembangan ya, untuk melakukan penambahan fitur menu login untuk masing-masing pelaku pengadaan untuk memudahkan filtering paket. Karena memang yang di sini munculnya semua seluruh paket gitu ya. Lalu juga monitoring penggunaan PDN dan UMK. Kenapa? Karena memang saat ini target dari pemerintah adalah 40% belanja pengadaan itu untuk PDN dan UMK. Jadi diharapkan AMEL ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan monitoring itu. Dan kami akan segera untuk merealisasikan menu monitoring PDN dan UMK ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan monitoring evaluasi pengadaan. Oke, masih ada slide-nya, Mas? Oke, ya, ini sekarang sudah sampai di akhir presentasi. Ya, saya kembalikan dulu ke Mbak Rahma. Apakah mau langsung tanya jawab dulu atau mau materi berikutnya dulu dengan Mas Prama? Silahkan. Terima kasih. Mohon maaf kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Sidik. Sepertinya sudah ada beberapa yang bertanya ya Mas Sidik, tapi mungkin kita hold dulu, kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tapi sebelum sesi berikutnya, kebetulan mau ada kuis dulu nih Mas Sidik, Mas Prama, mohon ditunggu dulu ya. Nah, ada PIC kuisnya nih kebetulan Mbak Putri. Ya, Mbak Putri sudah bergabung, Mbak Putri? Ya, sudah Mbak. Iya, gimana nih Mbak untuk pelaksanaan kuisnya? Ya, nanti kita ada quizzes. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena keterbatasan jumlah peserta, jadi mungkin hanya sekitar 25 orang saja yang bisa bergabung. Jadi nanti cepat-cepatan Mbak Rahma untuk Wah, ini bergabungnya. semakin menantang para peserta nih Mbak Putri, kalau misalnya 25 orang ini. Jadi ya, standby ya Bapak Ibu ya, silakan cepet-cepetan nih. Oke, Oke. nanti saya sharing dulu ya Mbak ya, sebentar. Siap. Baik, siap-siap tangannya Bapak Ibu, siap-siap ya. Ini biasanya yang suka gercep nih ibu-ibu, apalagi kalau misalnya lagi ada flash sale di online shop ya. Oke, siap. Kita tunggu sambil kita lihat. Nah, nanti juga karena kebetulan di kuis webinar ini hanya untuk 25 orang, bagi Bapak Ibu yang nanti tidak sempat bergabung, tenang Bapak Ibu. Nanti akan ada kuis juga yang diakomodir di Telegram. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Telegram, juga tetap pantau ya Telegramnya, nanti akan disampaikan juga link kuisnya oleh Mas Enggar di Telegram. Nah, sudah ada linknya Mbak. Ya, Bapak Ibu, langsung bergabung aja ya Mbak Putri ya. Iya, di link yang di-share di chat. Silakan Bapak Ibu, 25 orang pertama yang paling cepat yang bisa mengikuti kuisnya, silakan diklik linknya. Silakan. Wah, sudah ada nih nama-namanya. Ya, siap. Sudah ya, sudah full. Wah, luar biasa ini. Ada Pak Syarial, Bu Dea, Mbak Dea ya. Oke, siap. Terus selanjutnya ya? gimana yang tidak
masuk 25 ini bisa standby di Telegram ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kuis juga yang disampaikan di Telegram. Siap. Gimana selanjutnya Langsung Mbak aja Putri? ya Mbak ya kali ya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Standby tangannya. Ya. Silakan. Wah, 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 wah. Wah. Waduh, siapa nih? Waduh, yang teratas Pak Carudi, Pak Syariah. Ayo. Silakan. Siapa lagi nih? Waduh, Pak Carudi masih memimpin nih. Iya, waduh, Pak Carudi masih memimpin, disusul Pak Setiawan. Ya, ayo Bapak Ibu, semangat. Iya, waduh. Siapa nih? Pak Carudi masih memimpin nih. Disusul oleh Pak Andrianto Nugroho. Aduh, Pak Andrianto Nugroho nih menggantikan posisi Pak Carudi untuk saat ini. Wah, ayo, waduh, Pak Carudi menyusul lagi nih. Kayak lagi balapan ya kita ya, Mbak Putri. Iya Mbak. Seru sekali satu ini. Waduh. Iya. Oke, berapa menit, berapa pertanyaan lagi nih? Silakan. Ayo Bapak Ibu, semangat. Oke, sebentar lagi nih. Di sisa pertanyaan. Siapakah pemenang kita pada hari ini, Mbak Putri? Wah, Mbak, sementara Mbak Rina Mayasari ya Mbak. Oh, kebalap sama Karudi, Carudi ini. Pak Carudi ya. Ada 15 pertanyaan. Wah, sudah ada yang selesai Bapak Ibu. Ayo semangat. Kita tunggu sampai selesai semua ya, Mbak Putri ya? Iya. Oke, Oh, siap. ada satu yang lain ini. Oke. 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 Waduh, penasaran nih. Kita lihat di bawah aja dulu, Mbak Putri. Tampilinnya bawah dulu. Nanti pas sudah terakhir, kita langsung lihat ke atas nih, biar langsung Iya. biar surprise. Oke, wah ini sayang banget ya, Bapak atau Ibu Despa tidak berpartisipasi ya. Iya, benar. Kuisnya ini berkaitan dengan pengadaan ya, Mbak Putri ya. Iya, sama ada kita selipkan pengetahuan umumnya, Mbak. Oh. Nanti akan kita ya ini kali ya, kita cek jawabannya. Tanya seperti apa. Oke. Oke. Wah, masih ada yang bermain. Oke, sudah. Atau masih ada nih? Nah, masih ada. Wah, Oke.
Udah, sepertinya udah ya. Sudah kali ya, Mbak ya? Ya. Oke. Oke. Kita lihat Bapak Ibu, siapakah pemenang kita pada hari ini di kuis pertama ini? Wah, ini ya sudah ada ya pemenangnya ya. Oke, selamat Bapak Imam Habibi. Mana nih? Ada ya Pak? Suaranya coba saya ingin mendengar suaranya. Ya, Ibu. Oke, ya Ada, selamat Bu. ya Pak Imam Habibi. Ya, Dari mana nih, Pak? dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, Bu. Dari Kementerian Dari Pertahanan. dari pengadaan di Pemkab Tangerang, Bu, masih CPNS, Bu. Oh, di Pemkab Tangerang. Oke, Iya. selamat Pak. Ya, Ya. terima kasih, Bu. Baik, Bapak nanti bisa dikirimkan alamat instansinya ya Pak ke di kolom chat untuk pengiriman hadiahnya. Baik, terima kasih, Terima Bu kasih Pak Gustini. Imam. Ya. Mbak Putri, ini yang diambil hanya satu orang ya pemenangnya atau gimana? Iya, Mbak, hanya satu orang saja. Satu orang ya. Baik, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian yang belum mendapatkan hadiah di hari ini. Jangan berkecil hati, nanti ada kuis lagi yang disampaikan di link Telegram.